Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sondari. Di sini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi dengan tema mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memaparkan materinya. Yang pertama, ada komponen sistem informasi modern, yang dimana perusahaan yang memiliki informasi yang unggul menikmati keunggulan yang kompetitif. Informasinya seperti apa sih? Informasinya yaitu tepat waktu, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keunggulan apa yang didapat? Yaitu dapat memilih pasar, bisa mengembangkan penawaran, serta bisa melaksanakan perencanaan pemasaran dengan baik. Nah, jadi sistem informasi pemasaran atau MIS, Marketing Information System, itu terdiri dari orang-orang, prosedur, peralatan untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, serta mendistribusi informasi yang dibutuhkan. Yaitu informasinya apa sih? Tepat waktu, akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya ada catatan internal dan intelijen pemasaran, yang dimana si perusahaan yaitu seorang manajer itu memerlukan catatan internal dalam perusahaannya. Untuk apa? Untuk mengendalikan si perusahaan tersebut agar berkembang dengan baik. Catatannya itu ada apa saja sih? Jadi ada pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, utang, serta piutang. Itu bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui peluang serta masalah penting bagi si perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sistem pencatatan internal, yang dimana yang poin pertama itu ada siklus pesanan sampai pembayaran, yang dimana siklus pesanan sampai pembayaran itu inti sistem dari pencatatan internal, yaitu apa sih? Perwakilan dari penjual, penyalur, serta pelanggan untuk mengirimkan pesanan kepada perusahaan. Contohnya apa sih? Di sini saya mengambil contoh aplikasi Shopee, yang dimana aplikasi Shopee itu melakukan pesanan sampai pembayaran. Contohnya, kita akan berbelanja pada suatu toko. Nah, setelah kita memilih produk tersebut, lalu kita men-check out, dan setelah men-check out tersebut, kita disuruh membayar total produk yang telah kita beli itu untuk dibayar melalui via ATM ataupun Indomaret. Nah, setelah pesanan kita dibayar, pesanan tersebut pasti otomatis akan sampai kepada si perusahaan. Jadi, ini bisa dikatakan sebagai siklus pesanan sampai pembayaran. Selanjutnya ada sistem informasi penjualan, yang dimana si manajer perusahaan tersebut itu harus memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini, agar tidak bisa mengambil keputusan atau kesimpulan yang salah dalam suatu penjualannya itu. Jadi maksudnya apa sih? Jadi semisal jika kita tidak mengetahui informasi penjualan, gimana kita atau perusahaan kita itu akan berkembang baik apabila kita tidak mengetahui informasi tentang penjualan. Nah, sebelum kita melakukan penjualan, kita harus mengetahui informasi-informasi apa saja yang diperlukan dalam penjualan tersebut. Semisal saya mengambil contoh tentang minyak goreng. Kita ketinggalan tentang informasi minyak goreng. Semisal informasi minyak goreng, harga minyak goreng pada tahun 2019 itu 1 liter dibanderol dengan harga 18.000. Sedangkan sekarang kita sudah tahun 2020, ada kenaikan harga, yaitu seliternya 22.000. Akan tetapi karena kita kekurangan informasi, sehingga kita tetap menjual dengan harga 18.000 per liter, yang seharusnya kita jual 22.000 per liter. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi yang terjadinya itu kita yang tadinya seharusnya mendapatkan keuntungan, jadi kita mengalami kerugian karena kita kekurangan informasi, dan informasinya itu kita kekurangan informasi sehingga kita menarik kesimpulan yang salah dengan harga yang 18.000, yang seharusnya kita jual dengan harga 22.000 per liter. Nah, selanjutnya ada database, gudang data, dan penggalian data,
yang dimana perusahaan menyimpan data-data tersebut dan membuatnya mudah untuk diakses oleh pengambil keputusan. Jadi si perusahaan dapat menggali data dan mengumpulkan pengetahuan baru tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan informasi berguna lainnya. Contohnya apa sih? Di sini saya mengambil contoh. Saya seorang pengusaha dan saya kekurangan informasi dan saya mengabaikan informasi dari segmen pelanggan. Perusahaan saya terus memproduksi si Mustang kuning. Sedangkan selera konsumen atau selera pelanggan itu terdapat pada Mustang merah. Yang seharusnya si pelanggan itu memberi Mustang merah, akan tetapi saya sebagai perusahaan memproduksi Mustang kuning, sehingga si pelanggan tersebut membelinya si Mustang kuning, padahal yang mereka inginkan adalah Mustang merah. Sehingga apa yang dapat ditarik kesimpulan dari sini? Sehingga ditarik kesimpulan bahwa si perusahaan mengambil atau menarik kesimpulan yang salah tentang apa? Tentang kesukaan warna dari pelanggan. Jadi kan itu akan menghambat untuk berkembangnya si perusahaan kita. Selanjutnya yaitu ada kumpulan atau sistem intelijen pemasaran. Jadi si sistem intelijen pemasaran itu adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk apa? Untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Nah, kenapa kita harus melakukan marketing intelijen? Kenapa sih? Karena kan tadi dikatakan untuk mengetahui informasi harian tentang berbagai perkembangan. Nah, perkembangannya kan kalau kita mengetahui informasi, otomatis kita akan bisa mengembangkan perusahaan kita itu dengan baik dan dengan efisien dan efektif. Nah, caranya bagaimana? Bisa dilakukan dengan kita bisa membaca buku, surat kabar, atau publikasi dagang, atau bisa juga dengan berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor, serta bisa melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lain. Selanjutnya ada langkah untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama, dikatakan bahwa melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Contohnya di sini saya sebagai si pengusaha, karena saya termotivasi dari apa? Termotivasi dari hujan, karena sekarang lagi musim hujan. Saya sebagai si pengusaha, saya termotivasi dari hujan untuk memproduksi tas yang kedap air. Nah, dari hujan tersebut saya kan mendapatkan motivasi, sehingga itu kan menjadikan peluang bagi saya, karena saya bisa memproduksi si tas yang kedap air, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dari motivasi tersebut. Nah, selanjutnya ada memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya si perusahaan bisa memotivasi distributor, atau perantara lain itu untuk apa? Untuk memberikan produk dengan kualitas yang baik, pelayanan yang baik, serta bisa mengirimkan produknya dengan tepat waktu, sehingga sebagai konsumen, si konsumen itu merasa senang dengan pelayanan yang kami atau yang kita berikan kepada si konsumen, sehingga si konsumen tersebut akan terus berbelanja kepada toko kami atau perusahaan kami. Selanjutnya poin ketiga ada membentuk jaringan eksternal, yang dimana membentuk jaringan eksternal itu bisa dilakukan dengan cara apa sih? Dengan cara kita bisa membeli produk lain dari pesaing. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Keuntungan bagi si perusahaannya itu apa sih? Karena agar kita bisa memproduksi produk kita bisa lebih baik kualitasnya dari si pesaing. Selanjutnya ada membentuk panel penasihat pelanggan. Nah, jadi dengan adanya
panel penasihat pelanggan, kita bisa memperbaiki juga produk kita yang kekurangan dari kualitasnya ataupun dari pelayanannya, karena kita mendapatkan kritik dari pelanggan. Nah, serta dengan adanya pelanggan, kita bisa menguasai pasar. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan sumber daya dan pemerintah, yang dimana memanfaatkan sumber daya dan pemerintah itu kita bisa mengetahui keinginan serta kebutuhan dari si konsumen atau dari si pelanggan. Kita bisa melihat dari pendapatannya, dari sumber pendapatannya semisal, atau bisa kita melihat dari umur. Karena apa? Karena kan kita sebelum melakukan pemasaran, kita harus mengetahui selera apa konsumen. Semisal kita akan membuat produk atau barang-barang dengan branded, sedangkan kita di perkampungan pasti selera konsumennya itu kurang diminati. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan pendapatannya dari si pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya ada membeli informasi dan pemasok luar. Nah, jadi kita bisa membeli informasinya apa sih? Kita bisa membeli informasinya, kita bisa memasang iklan ataupun apa tentang produk kita, agar produk kita itu dikenal oleh masyarakat luar. Nah, selanjutnya ada menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen yang kompetitif. Jadi, dengan adanya umpan balik pelanggan online, kita juga bisa memperbaiki kualitas dari produk kita, karena kita mendapatkan kritikan online dari si pelanggan online tersebut. Semisalnya kita berjualan online, jadi kita kan kadang kalau kita berjualan online, kita kan selalu mendapatkan kritik dari si pelanggan tersebut, apakah si produk kita itu sesuai dengan kualitasnya ataupun tidak. Jadi kan dari situ kita bisa memperbaiki si produk kita agar bisa lebih baik, serta kita bisa memperbaiki si produk kita agar produk kita itu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.